Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Dan hari ini gue lagi nggak di rumah, tag-nya di kantor Stand Up Indo. Tadi malam ada pertandingan yang sangat luar biasa antara Barcelona yang berhadapan dengan Napoli. Itu jam 1 ya. Jadi untuk pertama kalinya gue dalam malam Jumat itu merelakan untuk tidak tidur demi menyaksikan pertandingan. Wah, ngaco. Tapi gua sebagai fans Barcelona ya, menitip salam untuk siapapun yang nanti akan menjadi juara Liga Champions. Siapapun yang menjadi juara Liga Champions, salam dari Barcelona. Kita bertemu di UEFA Super Cup 2022. Karena Barcelona diisi dengan line up yang sangat luar biasa. Ada the next Puyol, yaitu Mingueza. Ada Cafunya Amerika, yaitu Serginho Dest. Ada penerusnya Xavi, the next Xavi Hernandez, yaitu Riqui Puig, yang sampai saat ini disimpan. Mungkin nanti akan dikeluarkan ketika momen-momen krusial. Dan ada ya banyak lah ya pemain-pemain Barcelona yang mewah-mewah, yang kelas-kelas, yang gokil-gokil. Nah, oke, kita bahas pertandingan Barcelona-Napoli. 1-1 skor. Nonton full match. Mungkin ya ada beberapa peluang dari Ferran Torres, sekitar 5 peluang ya. Mungkin kalau yang mendapatkan peluang itu Luuk de Jong, skornya bisa 5-1. Bisa 5-1. Karena 5 menit Luuk de Jong itu lebih berbahaya daripada 90 menit Ferran Torres ya. Dan kalau kita ngomongin Ferran Torres, mungkin Barcelona bisa menang ya. Kalau emang ada Ferran gagah apes. Kalau Ferran gagah apes mungkin Barcelona menang. Tapi yang kita harus ingat bahwa di dalam sepak bola ada yang namanya faktor luck. Di mana yang namanya sepak bola ada yang namanya tim yang lagi apes, yang lagi sial. Ya kita nggak bisa tahu kapan kesialan itu datang untuk tim. Tapi kalau Barcelona sialnya tiap pertandingan. Aduh ampun. Oke lah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang pertandingan, kalau kita mau membahas Ferran Torres, oke kalau kita bilang Ferran Torres goblok. Tapi untuk saat itu goblok. Tapi kalau dilihat dari permainan, ya dia cuma bukan membuang peluang doang. Kalau lu cuma concern di peluang-peluang yang gagal, apakah dia pernah SD bareng sama Werner, atau apakah dia memang alergi menciptakan gol ke gawang. Kalau kita cuma concern ke situ, kita emang susah buat maafin Ferran Torres. Tapi lu lihat dong, Ferran Torres itu kalau gue belain, ya dia nge-create bola juga, nge-build up juga, bantu nyerang juga, pergerakannya juga oke. Jadi ya untuk goblok saat itu ya udah goblok gitu. Tapi kita harus berbesar hati untuk memaafkan Ferran Torres. Kita harus ya kasih kesempatan lah buat Ferran Torres, karena dia juga nyesel kok abis pertandingan, dia nangis. Dia juga nyesel abis pertandingan, ya dia harus introspeksi diri. Dia harus lebih lagi latihan finishing gitu. Karena kalau dia latihan finishingnya sama Dembele, aduh sama aja gitu kan. Jadi ya harus ada latihan khusus buat Ferran Torres. Karena secara dia megang bola udah tenang, walau kadang sedikit kelamaan. Tapi ya urusan Barcelona tinggal masalah finishing, ketenangan aja nih. Mungkin Barcelona udah terlalu lama nggak dapat peluang, jadi sekalinya dapat peluang agak susah gitu. Agak panik. Nah, itu Ferran Torres. Kita main dari 4-3-3. 4-3-3 dimana kalau Barcelona megang bola berubah jadi 2-3-2-3 gitu kan. Yang dimana kalau sekarang bukan diisi sama Busquets, karena dari awal De Jong udah masuk. De Jong menggantikan posisi Busquets jadi defense midfield, dia main defense single lah pastilah. Ya yang sejauh ini diperankan oleh Sergio Busquets. Untuk mendistribusikan bola, gue masih ngeliat masih jauh buat ngegantiin peran Busquets. Masih jauh. Bahkan dalam hal positioning pun masih jauh buat menggantikan peran Sergio Busquets. Ya. Tapi yang bikin tenang dikit dengan De Jong langsung jadi DMF
pada babak pertama menggantikan Busquets itu adalah tenaganya De Jong. Walaupun kita lihat kalau dari gol pertama Zelensky itu memang harusnya si Frankie De Jong itu bisa ngecover, karena biasanya tuh kalau udah tugas defend midfield, kalau lagi diserang dari pinggir, dia memang berada di posisi kotak penalti buat ngecover Pique atau Eric Garcia guna untuk motongin cutback seumpama kalau dikasih cutback sama pemain-pemain si siapa? Napoli, karena yaitu cutbacknya itu nggak bisa dihalau. Bahkan si De Jong ini nggak ngecover Zelensky sampai bisa kayak nge-shoot 2 kali. Itu ya udahlah, mungkin belum terbiasa dalam keadaan tertekan, baru dipasang di posisi itu lagi, jadi kaget, mungkin butuh proses beberapa lama. Tapi itu dari gua, yang gue pikir adalah untuk menggantikan Busquets memang sangat belum. Dari distribusi bola, dari segi positioning itu belum. Tapi kalau untuk tenaga, oke lah, kita cukup tenang dikit. Lari pun ada Frankie De Jong. Di samping ada Lord Mingueza. Ini the next Puyol nih yang bakal bawa Spanyol nanti juara World Cup nih, ya kan? Mainnya gantiin Dani Alves. Gue nggak tahu kenapa ya. Kalau yang nonton YouTube gue ini ada orang indigo yang bisa ngelihat makhluk-makhluk yang kasat mata, coba diterawang Mingueza. Apakah ketika Mingueza lari itu ada yang ngeglendotin di pundak, atau ada tuyul-tuyul yang megangin kakinya Mingueza sehingga kok larinya berat banget? Ya, mungkin sama bukan pemain bola aja itu masih bisa kebalap larinya Mingueza. Nempel insinya, ya ampun. Jadi insinya ini udah mapan lah ya. Dia 30-an ada kali umurnya. Dan 30-an pemain-pemain bertubuh mungil, speednya kenceng. Itu wah, untung maksud gue nggak disikat terus gitu ya. Walaupun beberapa kali ada setiap one on one dikolongin, one on one ketinggalan jauh, tiba-tiba masih di tengah, tiba-tiba masuk kotak penalti. Anjing, right back ngapain masuk ke tengah kotak penalti? Lu Dani Alves gitu yang bisa mundur lagi tiba-tiba, terus bisa apa ya, supply bola ke striker. Aduh ampun Mingueza, untung nggak kenapa-napa ya. Ampun Mingueza. Eric Garcia nih yang gue bingung nih. Lu harusnya kalau lu ada main bareng Pique gitu, harusnya yang lari-lari tuh lu bego. Kok bego? Harusnya tuh yang lari-lari tuh lu gitu. Jadi strikernya gue lupa namanya siapa tuh, yang kayak ini superhero pakai kedok. Pique biar jadi orang di belakang lu yang tugasnya cuma ngambil sekali doang. Sebelum orang itu datang ke Pique, lu dulu yang kejar striker nih. Dia kejar false-nya, lu kejar wing-wingnya, lu kejar. Kenapa semuanya Pique? Yang ngejar striker tunggal Pique, yang ngejar wing Pique. Ini kemana? Begitu maksud gua, kalau ada stopper sama libero gitu, lu yang jedar tapi malah Pique semuanya. Gue ngeliat Pique lari mau jatuh, kesian juga tuh. Udah lini belakang udah gawat sebenarnya Barcelona. Memang kan PR-nya dari kemarin lini belakang. Awal-awal gue nggak ngerti nih, kayaknya si Nico ini jaraknya terlalu jauh ya sama si De Jong. Jadi De Jong buat nerusin ke depan, Pedri itu, jadi gue bingung, Pedri berasa striker tuh semalam tuh. Nico juga jauh, jadi ya wajar kalau De Jong tuh bingung mau oper kemana. Bolanya hilang di De Jong, bolanya lepas di De Jong, salah passing dari De Jong itu. Ya gue mewajari itu karena si Nico sama si Pedri ini kejauhan, terlalu jadi striker. Padahal gue yakin maunya Xavi ketika megang bola, fullbacknya maju ke tengah, ya De Jong ada di tengah, Pedri sama si ini mundur dikit, boleh biar Adama ini masuk bertiga. Tuh, yang terjadi adalah ketika dapat bola, fullback maju kiri kanan, tengahnya De Jong, si Pedri sama Nico udah di depan, udah di samping Aubameyang. Jadi siapa yang mau dioper? Abis si Frankie De Jong megang bola itu waduh, mesti dilatih lagi lah. Mungkin secara leadership dia belum bisa ngatur ya, si De Jong nggak sinian dong gitu. Kelihatan sih beberapa kali tapi ya nggak jalan aja. Nah Pedri, gue nggak tahu nih. Gue ngeliat dah asli,
Babak pertama oke Pedri. Babak kedua itu menit 55-an gue nge-tweet. Menit 55-an tuh Pedri tolak pinggang anjing. Dia tolak pinggang, mukanya pucat, kayaknya sih mau muntah kuning tuh Pedri tuh. Bahkan banyak yang nge-tweet juga yang lihat lah, gue ngeliat di situ kayak Pedri ini udah habis nih napasnya nih, udah harusnya diganti nih gitu. Jadi ya nggak terlalu perform top banget lah Pedri ya, walaupun megang bolanya udah kuat sekarang, passing-passingnya udah lumayan, tapi fisiknya nih yang bikin Barcelona habis di menit 60 nih orang-orang kayak gini nih yang udah mau mati sebelum 90 menit. Nah, Adama, gue nggak ngelihat Adama sesemangat waktu lawan Atletico Madrid. Entah karena lini segitiganya tuh berjejer sama si siapa? Mingueza. Jadi Adama, Nico, Mingueza. Kayak udah anjing, gue kayaknya bakal capek sendiri nih. Itu yang gue lihat di Adama, walaupun beberapa kali dapat bola membahayakan itu, bisa langsung bikin tim jadi tim musuh handsball, dapat penalti. Ya, gue lihat Adama belum yang top perform lah itu, tapi sangat berkontribusi jadi penalti itu gara-gara si Adama. Ferran oke, tadi udah sempat bahas dikit Ferran, tapi ya Ferran mesti banyak lebih tenang lagi karena Barcelona nih udah bisa dapat peluang. Dulu tuh Barcelona kan yang namanya lagi hancur dapat peluang aja susah gitu kan. Jadi makanya Barcelona tuh bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin itu udah oke. Tapi sekarang Barcelona nih udah bisa untuk menciptakan peluang. Tinggal PR-nya adalah gimana caranya untuk golin. Jadi sistemnya udah mulai kebentuk, walaupun tetap ada error-error di berbagai pos. Jadi tetap aja harus cukup bisa lebih tenang dikit lah untuk finishing. Gue pengen lihat mungkin itu kalau Auba udah bisa gol. Nah, ini Auba nih. Gue masih sangat menyayangkan Auba belum dapat banget posisi oke buat shoot on target, buat menyelesaikan peluang, dapat servis dari gelandang atau dari wing-wing, belum dapat itu. Yang gue lihat Auba ini masih belum masih terlalu baik kali ya untuk ukuran striker. Dia kasih ke Ferran, bola jadi out. Dia kasih ke Adama, bola jadi agak lama lagi. Gue pengen sesekali dia tuh yang tembak ke kotak, yang tembak ke musuh gitu, yang tembak ke kiper sesekali, karena gue ngeliat tendangannya kenceng nih Auba nih, larinya juga kenceng. Jadi yuk lah, gue masih bisa ngeliat 1-2 pertandingan dia kayaknya bisa golin nih, masih adaptasi. Nah, kira-kira seperti itu dari ujung ke ujung. Ter Stegen gue gak bisa nyalain Ter Stegen, save-nya oke-oke semua, gol kebobolannya juga. Ya kalau emang Ter Stegen tolol tuh udah gol dari pas tendangan Zielinski yang pertama. Tapi ya gimana ya, depan congor digeber kayak gitu susah juga kali. Jadi kayak gitu. Gue masih ngelihat nanti, gue masih mau ngelihat Barcelona bermain. Gue tahu untuk substitutionnya Xavi Hernandez, gue cukup paham. Xavi pengen kenapa cadangin Busquets. Ini jawabannya mungkin ya. Kenapa Xavi cadangin Busquets? Karena Xavi berharap ada gol duluan dari Barcelona, mungkin 1-0 dulu, oke. Jadi ketika babak kedua bolanya udah nggak kerebut lagi. Barcelona tuh kan jelek kalau nggak megang bola. Kalau Barcelona lagi megang bola bagus lah ya. Tapi kalau udah nggak megang bola, kena counter atau kena adu fisik, itu pasti kebobolan tuh. Mungkin yang dimau Xavi adalah golin dulu nih di menit awal 1-0 kayak, atau menang 2-1 biar babak kedua masuk Busquets, tengah udah aman. Jadi udah tinggal ngalirin bola sini-situ. Kalau udah peluang ya bisa ditembak, syukur-syukur gol. Itu gue yakin maksudnya Xavi. Udah gitu masukin bareng Busquets masuk bareng Gavi. Nah, yang sangat gue sayangkan itu. Kenapa terlalu sedikit untuk memasukkan Luuk de Jong. Main cuma 5 menit sama extra time 6 menit ya jadi 10 menit. Itu juga gara-gara extra time-nya lama. Gue pengen kayak ya Luuk de Jong kasih kesempatan main 30 menit lah. Gue bahkan berpikir nggak jarang, ini susah sih dibuat jadi 4-4-2 gitu. Jadi duanya itu Auba sama si Luuk de Jong. Gue mikir Pedri yang ditarik diganti Luuk de Jong, Ferran masuk aja ke tengah, Auba geser kiri dikit, Luuk de Jong ke tengah. Itu masih make sense tuh, maksud gue tuh masih masuk akal. Tapi ya udahlah, kita lihat seperti itu. Luuk de Jong bermainnya kesempatan waktunya kurang banyak. Auba sebagai goal getter kalau dia ditunjuk peluangnya belum banyak. Ferran masih belum tenang. Adama kalau nggak ada teman support dari belakang nggak terlalu semangat. Frenkie de Jong kalau untuk gantiin Sergio Busquets dia cuma menang tenaga, tapi secara positioning dan passing masih kalah. Nico oke untuk ngerebut bola, tapi untuk menjaga atau balik ke posnya abis nyerang itu masih kurang. Pique masih cukup ya, usia segitu badan bongsor masih mau lari. Gue apresiasi buat Pique.
Eric Garcia gue nggak jelas, Mingueza nggak jelas, Jordi Alba nggak terlalu menonjol. Dembele ini ya gue sih cukup prihatin sama Dembele ketika Dembele masuk. Kalau gue ada di Camp Nou mungkin gue salah satu orang yang nggak ikutan untuk bu ke Dembele, karena ya udah ini lagi dipakai kok. Dembele juga ketika main bola nggak bunuh diri atau nggak aneh-aneh gitu. Tapi kalau bunya itu ditunjukkan biar Dembele mainnya jadi serius atau jadi lebih hati-hati, ya itu masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau bunya udah sampai mengganggu pemain yang lain, mengganggu teman-teman yang lain, itu adalah sebuah kerugian. Gue nggak terlalu suka sama bu pemain sendiri ketika pertandingan penting, karena takutnya mengganggu konsentrasi dan menyakiti hati-hati temennya gitu. Jadi buat Dembele gue masih support Dembele ada sampai waktunya habis. Ya udah kita tahu Dembele matre, ya udah kita tahu Dembele agennya mata duitan, tapi mumpung masih ada, manfaatin lah sebaik-baiknya gitu. Kita tunggu di leg kedua Napoli, kita bantai Napoli dengan tendangan-tendangan salto dari Luuk de Jong, dari gocek-gocekan Ferran Torres yang udah nanti bakal lebih oke lagi. Sampai ketemu buat juara UCL. Sampai ketemu lagi, oke? Yuk, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.